Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Ismail dengan nomor induk mahasiswa 5111211178. Saya dari kelompok 5. Di sini saya bersama rekan saya akan mempresentasikan mengenai manajemen biaya harga pokok produksi dari UMKM Mie Setan Cijerah. Saya di sini bersama rekan-rekan saya, ada Firmansah, kemudian ada Salma, ada Lucy, ada Agnes, dan Siti Nurlailah. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Profil singkat mengenai Mie Setan Cijerah. Nama usahanya yaitu Mie Setan Cijerah. Didirikannya pada tanggal 25 September 2018. Bidang usahanya itu di bidang makanan. Alamatnya ada di Jalan Perumnas Cijerah 2, Gang Sili Asi. Target usahanya untuk semua kalangan. Mie Setan adalah UMKM yang bergerak di bidang makanan. Mie Setan ini termasuk sajian kuliner yang sangat populer di mana-mana sehingga banyak disukai oleh masyarakat. Mie Setan ini berdiri pada tahun 2018. Produk mie setan ini adalah mie yang diberi bumbu pedas dengan berbagai level dengan topping di dalam sajiannya. UMKM ini dalam perhitungannya menggunakan metode job order costing, yang artinya UMKM ini mendasarkan pada pesanan yang diterima dari konsumen, di mana harga pokok produksi ditentukan berdasarkan pesanan yang telah dibuat. Perhitungan harga pokok produksi tersebut meliputi yang pertama ada biaya bahan baku atau BBB, lalu yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, dan yang ketiga ada biaya overhead pabrik atau BOP. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Di sini ada dua tabel. Tabel pertama ini ada biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung. Tabel biaya bahan baku, bahannya ini mie dan bumbu, kuantitasnya 200, harganya 7.000 per piecesnya, jumlahnya 1.400.000. Dapatkannya totalnya 1.400.000. Ini ada biaya angkutnya 15.000. Kemudian tabel kedua biaya tenaga kerja langsung. Di sini ada bagian pengolahannya. Jumlah karyawannya 8, upah per harinya 66.666,67. Upah per bulannya 2 juta rupiah. Total seluruh upah karyawan per bulannya 16 juta. Jumlah karyawan dikali 2 juta itu. Biaya bahan penolong. Di sini ada bahan, kuantitas, satuan, harga, dan jumlah. Nah, di sini ada bahan saus, kuantitasnya 10, harganya 105, jumlahnya 1.050.000. Jumlah ini didapat dari kuantitasnya kali harga menjadi 1.050.000. Nah, kemudian ini ada harga cabai, kuantitasnya 5, harganya 13.000, jumlahnya 65.000. Kemudian ada telur, kuantitasnya 20, harganya 20.000, jumlahnya 14.000. Kemudian ada keju, kuantitasnya 6, harganya 48.000, jumlahnya 288.000. Ini ada kornet 20.000 kuantitasnya, 20 kuantitasnya, harganya 18.500, jumlahnya 370. Kemudian ini ada bakso, kuantitasnya 5, harganya 57.300, jumlahnya 286.500. Kemudian ini ada kikil, kuantitasnya 6, harganya 20.000, jumlahnya 120.000. Kemudian di sini ada ceker, kuantitasnya 12, harganya 17.900, jumlahnya 214.800. Kemudian ada mozzarella, kuantitasnya 3, harganya 98.500, jumlahnya 295.500. Kemudian di sini ada pangsit, kuantitasnya 5, satuannya harganya 97.000, kemudian jumlahnya 285.000. Dan terakhir selada, kuantitasnya 5, harganya 22.000, jumlahnya 110.000. Nah, kemudian jumlah dari bahan-bahan tadi itu diakumulasikan, ditotalkan semua menjadi 3.484.800. Nah, di sini ada biaya angkutnya 15.000.
Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya bahan perlengkapan, biaya bahan penolong tetap, dan biaya penyusutan. Dari biaya bahan perlengkapan, bahan pertamanya itu ada packaging dengan kuantitas 400 dan satuannya per box, harganya 1000 dan jumlahnya menjadi 400.000. Yang kedua ada kantong plastik dengan kuantitas 4, satuannya per kilogram, harganya 16.500 dengan jumlah 66.000. Lalu yang terakhir ada sumpit dengan kuantitas 500, satuannya per pieces, harganya 130 perak dengan jumlahnya menjadi 65.000 dan total ketiga bahan tadi menjadi 531.000. Lalu selanjutnya ada biaya bahan penolong tetap dan penyusutan. Aset tetap yang pertama ada kompor dengan nilai perolehan 1.100.000, umur ekonomi 5 tahun, AKM penyusutannya 440.000. Lalu ada pisau dengan nilai perolehan 40.000, umur ekonomi 1,5 tahun, AKM penyusutannya 53.333. Lalu ada panci dengan nilai perolehan 24.000, umur ekonomi 3 tahun, dengan AKM penyusutannya 16.000. Lalu ada wajan dengan nilai perolehan 36.900, umur ekonomi 3 tahun, dan AKM penyusutannya 24.600. Lalu ada saringan dengan nilai perolehan 17.000, umurnya 1 tahun, dan AKM penyusutannya 34.000. Lalu ada kursi dengan nilai perolehan 65.000, umur ekonominya 5 tahun, dan AKM penyusutannya 26.000. Lalu ada capitan dengan nilai perolehan 6.500, umur ekonomi 1 tahun, dan AKM penyusutannya 13.000. Lalu ada piring dengan nilai perolehan 7.800, umur ekonomi 2 tahun, dan AKM penyusutannya 7.800. Yang terakhir ada serbet dengan nilai perolehan 13.500, umur ekonomi 6 bulan, dan AKM penyusutannya 54.000 dan jumlah total keseluruhannya menjadi 668.733. Kemudian ada biaya bahan bakar dan bahannya ada gas 3 kg, kuantitasnya 5, satuannya per tabung, harganya 20.000 dan jumlahnya 100.000. Lalu ada biaya bahan sewa dan listrik. Bahannya ada biaya sewa dan listrik, kuantitasnya 1, satuannya per bulan, harganya 2.250.000 dengan total jumlahnya 2.250.000. Selanjutnya ada harga pokok produksi dari UMKM Misetan, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, biaya bahan bakunya itu dari sebelumnya sudah dijelaskan, pembelian bahan bakunya itu sebesar Rp1.400.000 dengan biaya angkut Rp15.000 sehingga ditotalkan menjadi Rp1.415.000. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung yaitu karyawan sebesar Rp16 juta dengan total biaya tenaga kerja langsungnya Rp16 juta. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik yaitu ada biaya bahan penolong sebesar Rp3.484.800. Selanjutnya ada biaya perlengkapan sebesar Rp531.000. Selanjutnya biaya bahan bakar Rp100.000. Selanjutnya biaya listrik dan sewa sebesar Rp2.250.000. Dan biaya penyusutan dari perlengkapan itu sebesar Rp668.077.3, sehingga total BOP-nya sebesar Rp7.034.057.3. Jika total biaya bahan baku ditambah total biaya tenaga kerja langsung ditambah total BOP-nya akan menghasilkan harga pokok produksi sebesar Rp24.449.057.3. Selanjutnya ada harga pokok produksi per unit. Dalam 1 bulan, Misetan dapat menghasilkan 3.000 unit, sehingga dapat dihitungkan harga pokok produksi dibagi total unit yang diproduksikan. Jadi, 24.449.573 dibagi 3.000 unit,
akan menghasilkan 8.150 per unit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laba penjualan dari UMKM mie setan. Untuk satu unit produknya diberi harga sekitar Rp17.000. Dalam satu bulan, mie setan menghasilkan 3.000 unit dengan total biaya atau harga pokok produksinya sebesar Rp24.449.573. Lalu, jika kita kalikan 3.000 unit dengan harga per unitnya Rp17.000, sehingga dapat kita ketahui penghasilan kotornya dalam satu bulan sebesar 51 juta dengan laba bersih per bulannya yaitu Rp26.550.427 yang didapatkan dari hasil selisih penghasilan kotornya yaitu 51 juta dengan total biaya untuk 3.000 unit yaitu Rp24.449.573. Berdasarkan data yang kami dapat dari hasil wawancara, UMKM Mie Setan Cijerah memperoleh harga pokok produksi per 31 Maret sebesar Rp24.449.573, yang di dalamnya terdapat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Dengan biaya per unitnya yaitu sebesar 8.150, laba kotornya yaitu 51 juta, terjual 3.000 unit dengan harga 17.000, serta laba bersih per bulannya yaitu Rp26.550.427.